Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen mata kuliah Sosiologi Politik, yaitu Bapak Kamarudin Salim SOS MSI. Perkenalkan, saya Dava Nugraha, perwakilan kelompok 4 yang akan memimpin presentasi ini. Alhamdulillah pada malam ini kita akan menyampaikan PPT yang berjudul Masyarakat dan Negara dalam Bingkai Sosiologi Politik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 4, yaitu yang pertama Rehana Rahma Putri, kedua Adinida Rafifah, tiga Ansa Aska Waliyah, 4 Seli Purwasi, 5 Farhan Nurjaman, 6 Dava Nugraha, saya sendiri, 7 Hamidah Suraswati. Untuk selanjutnya, langsung saja untuk yang pertama yang akan menjelaskan yaitu Adinida Rafifah. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi pertama yang berjudul Hubungan Masyarakat dan Negara dalam Sosiologi Politik. Secara umum, negara merupakan suatu kesatuan unit sosial yang terdiri dari berbagai kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai macam latar belakang suku, agama, bangsa, budaya, ras, dan bahasa, serta memiliki kesamaan nasib, perasaan, dan tujuan untuk hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu. Menurut Duverger, konsep sosiologi politik dalam ilmu negara menggunakan kata politik dalam konotasi yang biasa, yakni berhubungan dengan negara. Politik adalah masalah kekuasaan. Kekuasaan oleh Duverger diartikan sebagai hubungan yang mengandung otoritas saling mempengaruhi kehidupan politik dalam bentuk negara ataupun masyarakat. Kata negara oleh Duverger diambil guna mengartikan kategori khusus dari kelompok-kelompok manusia atau masyarakat. Ada dua arti. Yang pertama itu negara bangsa atau nation state, menunjukkan masyarakat nasional, yaitu komunitas yang muncul pada akhir zaman pertengahan dan kini menjadi kuat, terorganisir, dan berintegrasi. Yang kedua, ada negara pemerintah atau government state, yaitu menunjukkan penguasa dan pemimpin masyarakat nasional. Ada dua pengaruh kekuasaan menurut Duverger. Politik pada dasarnya sebagai yang pertama, politik pada dasarnya sebagai arena pertarungan, maka politik dijadikan sebagai objek dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan. Yang kedua, politik dijadikan sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan ketertiban politik sebagai pelindung kepentingan dan kesejahteraan umum. Next. Masyarakat sebagai bidang keahlian sosiologi pada hakikatnya dapat dipelajari dari berbagai aspek. Definisi-definisi terhadap sosiologi pada dasarnya merupakan penegasan tentang sisi dari masyarakat yang dijadikan suatu objek studi. Menurut John Locke maupun Montesquieu, kekuasaan dibagi menjadi tiga, yakni legislatif, yaitu sebagai pembuat undang-undang, kedua eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, yang ketiga yudikatif sebagai menguji secara material terhadap undang-undang. Menurut Herbert Marcuse, masyarakat sebagai sekumpulan manusia-manusia yang hidup harus selalu berkembang dan tidak boleh mandek, agar masyarakat selalu bergerak maju. Perlu dijamin adanya pemikiran kritis dan kreatif. Yang kedua, sistem pemerintahan yang dipakai jangan memutlakan, melainkan harus selalu terbuka terhadap kritik, perbaikan, dan kemungkinan-kemungkinan baru yang dalam perkembangan sejarah akan menampakkan diri. Sekian dari saya akan kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya, dipersilakan. Terima kasih, moderator. Konsep perubahan dan perkembangan masyarakat dalam perspektif fungsionalitas dan fungsionalis struktural. Teori fungsional menekankan keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Para penganut fungsionalis melihat bahwa masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai suatu sistem yang seluruh bagiannya saling bergantung satu sama lain dan bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan. Menurut Lauer, ada 7 dasar asumsi teori fungsionalis. Yang pertama, masyarakat perlu dianalisis sebagai suatu kesatuan yang utuh dari bagian-bagian yang saling berinteraksi. Yang kedua, ada relasi yang bersifat satu arah atau timbal balik. Yang ketiga, sistem sosial yang bersifat dinamis, penyesuaian yang tidak perlu mengubah sistem sebagai kesatuan yang utuh. Next. Yang keempat,
tidak adanya integrasi yang sempurna dalam masyarakat, sehingga dapat memicu penyimpangan. Yang kelima, perubahan-perubahan akan berjalan perlahan-lahan atau evolusi, sebagai proses penyesuaian atau adaptasi. Yang keenam, perubahan merupakan penyesuaian hasil dari luar, berkembang dengan adanya diferensiasi dan inovasi. Dan yang terakhir, sistem disintegrasi melalui pemilikan nilai-nilai yang sama. Secara menyeluruh, tekanan dalam fungsionalisme adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga sistem masyarakat dapat bertahan dan bukan kebutuhan-kebutuhan individual. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyatu dalam hidup dan kehidupan masyarakat di seluruh dunia saat ini. Proses perubahan sosial yang berlangsung cepat ditandai dengan terjadinya revolusi. Masyarakat merespon perubahan acak dengan lambat. Respon yang lambat masyarakat inilah yang menyebabkan perubahan kecil yang dinamakan evolusi. Perubahan yang terjadi secara lambat atau evolusi biasanya terjadi tanpa perencanaan. Evolusi pada umumnya terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk beradaptasi dengan kepentingan-kepentingan sosial dan politik, keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi baru yang tumbuh seiring dengan pertumbuhan individu maupun kelompok dalam bermasyarakat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, dipersilakan. Selanjutnya yaitu konsep fungsi dan disfungsi bagian-bagian masyarakat seperti politik, ekonomi, hukum, agama, kebudayaan, dan pendidikan. Konsep fungsi dan disfungsi politik merupakan bagian dari masyarakat yang berurusan dengan beragam macam manifestasi dan relasi kekuasaan yang terjadi di semua level interaksi manusia. Dalam diskursus ilmu politik, studi mengenai kekuasaan menempati posisi sentral. Oleh karenanya, sebagian orang mengatakan bahwa hubungan politik dan kekuasaan ibarat dua sisi mata uang yang saling berhubungan. Kekuasaan merupakan sebuah konsepsi yang memiliki arti yang beragam, meskipun sudut pandang yang digunakan untuk membedah kekuasaan beraneka ragam, namun ada prinsip umum yang dapat disepakati, yaitu setiap kekuasaan cenderung untuk dipertahankan, dilestarikan, dan diproduksi kembali oleh aktor atau institusi yang mempunyai kekuasaan. Penghalang-penghalang untuk perubahan sosial yang secara evolusioner tersebut begitu kuat sehingga perubahan yang mendasar umumnya lebih merupakan hasil kegiatan eksternal ketimbang evolusi internal. Next. Kritik Jeffrey Sachs terhadap analisis komparatif Weber, menurutnya ketiga hal yang disampaikan Weber tidak memadai. Di antaranya, yang pertama, Weber menyajikan potret yang relatif statis dari masyarakat kapitalis dan non-kapitalis, bukan prinsip-prinsip yang mengatur evolusi sosial mereka. Yang kedua, Weber tidak cukup menyentuh interaksi antar masyarakat, termasuk peniruan atau penolakan kelembagaan, kekuasaan kolonial, dan konflik militer. Yang terakhir, Weber memfokuskan diri pada masyarakat pada prakapitalis dan kapitalis. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada perkembangan masyarakat dalam perspektif fungsionalisme. Menurut Robert Camerton dan Parson, masyarakat digambarkan sebagai sistem sosial yang terintegrasi dari bagian-bagian seperti agama dan keluarga yang masing-masingnya memiliki fungsi untuk kelestarian keseluruhannya, yakni integrasi dan reproduksi. Fungsionalisme memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu menekankan pada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan pada masyarakat. Sedangkan kelemahan dari teori fungsionalisme yaitu terlalu menekankan pada peranan unsur normatif dari tingkah laku sosial, dan setiap sistem sosial memiliki kecenderungan untuk mencapai stabilitas di atas konsensus para anggota masyarakat terhadap nilai-nilai umum tertentu. Next. Habermas membagi prinsip organisasi sosial menjadi 3 bagian guna memahami perkembangan dalam masyarakat, yakni pertama, masyarakat primitif. Dalam masyarakat primitif, intinya adalah sistem kekerabatan. Prinsip organisasi ini semata cocok dengan moral-moral kekeluargaan dan kesukuan. Sumber-sumber perubahan yang lumrah terjadi adalah pertumbuhan demografi yang terkait dengan faktor-faktor ekologi, utamanya antar etnik sebagai akibat pertukaran ekonomi, perang, dan penaklukan. Kedua, ada masyarakat tradisional. Prinsip organisasinya adalah kelas dalam bentuk politis. Hal ini memungkinkan terjadinya perubahan dalam produksi dan penyebaran kesejahteraan yang awalnya bersifat kekeluargaan menjadi sistem kepemilikan alat produksi. Dalam situasi kritis, masyarakat tradisional memperluas jaring jangkauan kontrol mereka dengan mengeksploitasi tenaga kerja. Yang terakhir ada masyarakat kapitalis liberal. Prinsip organisasi pada masyarakat fase ini adalah hubungan antara buruh upahan dengan modal
yang bermuara pada hukum sipil burjois. Prinsip organisasi ini membuka peluang yang luas bagi perkembangan kekuatan-kekuatan produksi dan struktur-struktur normatif. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raihana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep hubungan politik dan aspek-aspek sosial dalam perspektif pluralisme. Pluralisme sendiri adalah suatu kondisi masyarakat yang memiliki sikap toleransi terhadap keberagaman, yaitu keberagaman pemikiran, pilihan politik, sosial, agama, kebudayaan, etnis, dan bahasa. Pluralisme sebagai bentuk upaya untuk menemukan persamaan dan penekanan yang kuat terhadap perbedaan, agar terlihat jelas perbedaan dalam kehidupan berbangsa dapat membentuk persatuan dan kesatuan. Pluralisme juga menerima dan mempertahankan perbedaan, sehingga konsep tersebut dapat menjadi suatu bentuk penerimaan hak-hak orang lain. Upaya modernitas dalam mereduksi pluralisme muncul melalui wacana-wacana politik, sosial, kebudayaan, hingga taraf idealisme manusia. Salah satu contohnya adalah upaya penyeragaman dalam bentuk politik kekuasaan dengan citra ideologis. Dalam peradaban manusia, tergambarkan perkembangan masyarakat dalam hal sosial maupun agamanya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pemaknaan kepercayaan agama akan selalu ada dalam masyarakat tradisional maupun modern. Menurut Weber, agama telah memperjelas nilai-nilai dan norma-norma kehidupan masyarakat dalam aspek manapun. Agama merupakan sumber nilai penting yang menunjang budaya politik masyarakat. Dalam perkembangannya, agama tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politik, individu, kelompok, organisasi politik, ataupun negara yang memiliki kekuatan untuk mengontrol identitas agama dan politik. Artinya bahwa sebuah kekuatan politik berbasis agama dapat menjadi alternatif yang efektif mendorong perubahan sosial di suatu negara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sally. Baik, terima kasih Raihana. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep hubungan politik dengan aspek-aspek sosial dalam masyarakat berdasarkan perspektif elit. Elit dalam sosiologi ialah anggota suatu kelompok kecil yang tergolong disegani, dihormati, kaya, serta berkuasa. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kelompok kecil tersebut memiliki kemampuan secara struktur maupun perseorangan untuk mengendalikan aktivitas politik, perekonomian, dan sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan di dalam pemerintahan maupun di dalam masyarakat. Menurut Pareto, masyarakat terdiri dari dua kelas, yaitu yang pertama adalah lapisan atas, yaitu elit terbagi ke dalam elit yang memerintah atau governing elite dan elit yang tidak memerintah atau non-governing elite. Yang kedua ada lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elit. Slide selanjutnya. Pengertian kekuasaan. Menurut Duverger, kekuasaan merupakan keseluruhan jaringan berbagai institusi yang mempunyai kaitan otoritas yang dicerminkan oleh adanya dominasi beberapa orang atas orang lain. Yang kedua ada Michel Foucault, yaitu kekuasaan yaitu menyebar di mana-mana atau power is omnipresent. Sebagai konsekuensi pandangan bahwa kekuasaan tidak berpusat pada individu atau negara. Kekuasaan terwujud dalam permunculan dan perlibatan permainan-permainan strategis antara pemilik kebebasan. Kekuasaan dalam masyarakat lebih lanjut sesuai dengan perkembangan sejarah masyarakat, maka menurut Foucault tentunya juga terkait dengan perubahan sejarah. Selanjutnya akan dibawakan oleh Dava. Terima kasih. Terakhir, masih tentang konsep hubungan politik dengan aspek-aspek sosial dalam masyarakat berdasarkan perspektif elit. Hubungan simetris menurut Jeremy Horn seperti hubungan persahabatan, misalnya gagasan tentang kekuasaan jarang muncul.
hubungan asimetris, proses pengaruh memengaruhi yang tidak serta atau timpang. Menurut George Simmel, masyarakat merupakan proses interaksi timbal balik antara individu dan masyarakat sebagai sebuah kenyataan sosial. Bagi Simmel, masyarakat tidak pernah lahir sebagai sebuah kenyataan objektif tanpa adanya proses interaksi dari anggota-anggotanya atau individu. Terima kasih. Demikian presentasi kelompok 4. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman kelompok, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya.